Robusta? Kalau Arabica itu lebih cepat sih, dan hasilnya pun lebih bagus ke Arabica. Kalau Arabica penanamannya 2 tahun sudah bisa berbuah, 2 tahun sampai 3 tahun. Dan kalau Robusta itu masih nunggu, emang sekitar 5 tahun. 5 tahun ditanam, 3 tahun disetek, baru setelah 5 tahun stekannya sudah bisa dipanen. 2 tahun 3 tahun, jadi masih agak lama. Untuk perbandingannya emang untuk produksi masih lebih banyak Robusta. Cuman kalau untuk rasa kayak itu lebih ke Arabicanya, soalnya cocok dengan ketinggian, kultur tanah, cuacanya, suhunya gitu. Ini tinggi 1200 ya? 1200. 1200 ya. Mas Sukron, Iya. itu ceritanya memberdayakan warga sini itu gimana cerita awalnya? Cerita awalnya untuk memberdayakan warga sini, di situ kita yaitu tadi kembali ke ngajak warga-warga itu dengan kita dekatan orang-orang luar tadi kan. Jadi kita berikan bibit kopi kepada warga-warga, kita suruh nanam mereka. Jadi misalkan kayak saya dulu, saya nggak punya dana untuk beli bibit kopi, dan di situ akhirnya saya berikan warga. Saya akan sudah merasakan gimana sulitnya sebagai petani kopi yang nggak mempunyai bibit kayak gitu. Akhirnya setiap orang saya kasih 50 biji, 50 bibit ya? Iya, 50 bibit. Di situ saya suruh untuk menanam. Saya untuk menanam. Menanam di mana? Menanam di kebun sendiri. Di kebun sendiri. Saya kasih, iya, saya kasih. Dan di situ akhirnya warga dan setiap kegiatan di kedai Kopi Taji ini kita undang, kita ajak-ajak ngobrol atau diskusi santai kayak gitu. Gitu. Kita memberikan arahan kepada mereka gimana cara menanam kopi, bagaimana cara pengolahan kopi di kebun kayak gitu. Jadi Mas Sukron itu ngajari mulai nol istilahnya, mulai sampai ngasih bibit, sampai kemudian ngajari nanem, ngajari ngolahnya, sampai panennya. Sampai panennya, iya. Sampai panennya. Selama proses ngajar itu kan tentu nggak gampang lah yo. Iya. Nah itu apa kendala yang tantangannya Mas Sukron ngajari teman-teman sebayanya atau mungkin ngajari yang lebih tua? Oh, jadi kalau untuk mengajari teman-teman atau orang-orang sini tuh nggak harus sesingkat gitu. Mereka harus mau nggak. Oh. Jadi kita ajak, kayak nongkrong-nongkrong biasa kayak gitu, atau setelah kerja santai-santai di rumah kayak gitu. Dan di situ kita menyelipkan untuk warga-warga ngomong diskusi tentang kopi. Jadi nggak harus monoton tentang kopi. Jadi ngasih saran ke mereka, ya kamu harus bisa nanam sayur, kamu juga harus bisa menanam kopi. Gimana caranya? Dan di situ kita berikan arahan kepada petani untuk membuat lahan kopi bisa ditanamin sayur, tumpang sari. Oh, tumpang sari. Oh, iya, berarti sayurnya tetap. Jadi kita di sini mengembangkan kopi tapi tidak menghilangkan sayur. Oh. Tetap sayur. Berarti sampai hari ini sayur tetap ya? Tetap. Cabai apa? Iya, tetap. Sampai sekarang cabai tetap berjalan. Ya? Iya, di sela-sela kopi itu ditanamin kopi, cabai, ada cabai rawit gitu. Sampai sekarang udah berapa banyak sih warga yang udah kemudian akhirnya memilih ikut menanam kopi? Untuk warga yang sudah mulai ngikut menanam kopi sudah mencapai 50 lebih orang. 50 orang lebih. Dan mereka rata-rata punya lahan? Punya lahan pribadi untuk menanam kopi. Berapa rata-rata luas? Rata-rata 1 hektar, ada yang setengah, nggak pasti sih. Setengah hektar, 1 hektar, 2 hektar. Dan sekarang petani itu yang dulunya penghasilan per tahunnya 5 juta, sekarang sudah mencapai 15 ke atas. 15 per orang, iya. Per 15 juta per bulan. Per tahunnya. Oh, per tahun. Yang dulunya 5 juta per tahun itu. Itu yang di luar, tapi itu di luar sayur ya? Di luar sayur. Di luar sayur ya? Iya. Oke. Berarti sudah cukup banyak ya orang yang. Ini sekarang kita mau ke kedai ya? Tempat penyajian kopi. Ya. Oke. Boleh kita ngeliat. Ini mulai kapan dibangun? Kalau ini kan pengembangan di atas kan yang dulunya 3 meter, dan di situ warga kan
untuk tempat ngopinya kan nggak cukup. Jadi kita memperdayakan di sini. Oh, berarti ya, sebelum di sini di atas tadi, di atas. ya di atas. Oh, Ada 3 meter, sekitar untuk 10 orang. 10 orang. 10 orang, iya. Dan Terus kemudian sampai ke sampai pengembangan di sini, dan sekarang hampir tiap hari weekend itu 300 secara bergantian per hari. 300 orang orang pengunjung. secara bergantian, iya. Pengunjung setiap harinya. Setiap hari weekend. Oh, weekend ya, berarti Ya, Sabtu kalau, Minggu ya. Iya, Sabtu Minggu kalau tanggal merah. Kalau untuk hari biasa mungkin Senin itu bisa mencapai 50 lebih. 50 sampai 100 per hari. 50 sampai 100 pengunjung per hari. Per hari, iya. Di hari-hari yang kerja, hari kerja itu. Yang dilibatkan di usaha kedai kopinya Mas Sukron ini siapa? Oh, yang saya lihat di kedai-kedai sini untuk teman kerja ini ada teman-teman Desa Taji ini. Warga sini ya? Warga berarti sini, iya, warga sini. Anak-anak muda? Anak-anak muda Oke. yang bekerja di sini. Apa mereka dilibatkan? Untuk penyajian. Oh, Penyajian kopi, gimana cara menyeduh kopi gitu. Jadi Berarti penyajian mereka untuk diajari? Iya, ajari, iya. Oke, diajari. Mulai dari nol, yang ngajari? Saya sendiri. Oh, Ngajar. jenengan Iya. yang ngajar ya? Iya. Oh, oke. Sudah berapa? Maksudnya yang berapa banyak yang terlibat di ini? Yang di terlibat usaha di kedai sini, ini? untuk di kedai sini sudah 5 orang sampai 6 orang, dan untuk di kebun sudah 6 orang, dan sortasi biji yang jadi green bean 5 orang. Ini yang dijual Iya. Yang apa dijual. aja? Yang disajikan di kedai? Yang disajikan di sini kita membuat Itu Vietnam Iya, Green, Vietnam kopi Green. Lanang. Ini rata-rata produksi ini ya? Kopinya kopi semua, sini iya, semua produk ya? sini semua. Oke. Ini Dan ini contoh prosesnya yang tadi. oh, itu yang ini ya, Iya, biji-bijinya ya? Ini biji-bijinya yang sudah di roasting. Ini awalnya kayak gini kan, yang sudah dijemur tadi. Jemur tadi seperti ini. Ini prosesnya. Kita full wash, honey, sama natural. Untuk sampai proses ini, sampai seperti ini Iya. butuh waktu berapa lama mulai dari petik? Mulai dari petik 1 bulan sampai 2 bulan. 1 bulan. Iya, pengeringan, Itu penjemuran. jadi metik. Iya, Itu petik merah ya? petik merah. Petik merah ya. Berarti yang istilahnya yang apa? Yang matang. Yang matang, yang fresh. Yang Jadi fresh. nggak terlalu matang, dan juga yang sudah fresh kayak gitu matang. Itu dipetik, kemudian Kita proses, cuci rambang, cuci rambang itu dicuci dengan cuci air. dengan air, dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran Hmm. dan mengambil yang memilah yang biji yang bagus dan yang pahit. Oke. Jadi biji yang mengapung, yang jelek, yang mengendap itu yang diambil kita proses. Setelah dirambang, kemudian Setelah dirambang kita kupas, pisah kulit. Jadi sesuai proses tadi. Kalau untuk yang pisah kulit ada yang full wash, ada yang honey, dan natural ini nggak perlu dikupas, tapi masih ada kulit luarnya. Jadi kita langsung jemur gitu. Kalau ini bisa sampai 2 bulan penjemurannya. kenapa Kalau- kok dibedakan? Ada yang sama kulitnya, ada yang Untuk mencari rasa yang berbeda. Oh, Setiap satu oke, jenis oke, kopi oke. rasanya beda di setiap proses, berarti kulit ini mempengaruhi rasa juga ya? mempengaruhi rasa. Oke. Dan ini yang sudah menjadi green bean. Contoh green bean-nya biji kopi lanang. Bijinya bulat 1. Bijinya bulat. Iya, ya? 1 ceri kopi isinya 1. Biasanya kebanyakan Ini isinya yang 2. apa? Ini Arabica apa? Robusta Ya. Robusta. Kalau yang bijinya yang besar itu sama Arabica. Arabica ya? Iya. Lebih besar memang ya cirinya ya? Lebih ini kecil dari perbedaannya. Oh, lebih. Kecil. Oh, Agak panjang. ya. Ini yang Arabica. Arabica ya? Arabica. Oke. Kalau ini yang Robusta ya? Ini yang Robusta. Robusta. Oke. Ini sehari bisa sampai melayani berapa gelas? Berapa sajian dalam satu hari kalau Dalam 1 hari. Kalau weekend kalau weekend? bisa 350. Jadi 50 sudah hitung gelas. 50 orang, 300 orang itu. Bisa sampai lebih. Kemarin yang setelah pandemi yang pertama itu bisa
mencapai 500 orang pas hari weekend, hari Minggu. 500 orang. 500 orang hari Dan Minggu. iya, Itu sebelum pandemi. sesudah pandemi, Oh, tapi sudah sudah pandemi. Udah mulai itu, ini udah ya, mulai kita- normal. Iya, normal, itu sudah normal. Sempat tutup berarti waktu Sempat awal-awal? tutup awal pandemi. PSBB pertama itu tutup selama 3 bulan. 3 bulan, tapi kita tetap. Jadi pasarnya itu kan kita memasarkan lewat online juga kan, jadi mengantar keluar kayak gitu. Jadi warung tutup tetap berjalan. Berarti Gitu. selain buka kedai, ini juga melayani Melayani, pembelian online ya. iya, pembelian online. Sampai kemana? Alhamdulillah untuk sekarang jadi sampai Jakarta, Kalimantan, bahkan sampai ke luar negeri kemarin sudah sempat. Udah Iya, sempat sampai iya. keluar negeri Negeri, maksudnya? iya. Kemasan, produk kemasan sudah kemasan. Udah jadi. dikemas ya? Iya, sudah dikemasan jadi. Oh, udah jadi. Iya, sudah jadi. Bentuk Bubuk. biji atau bubuk? Biji. Oh, biji ya. Biji sama bubuk. Dikirim kemana? Kemarin sampai dibawa ke Singapura juga. Oh, Singapura ya? Iya, Singapura. Kemarin juga yang dulunya sempat dikunjungi dari 27 negara sih, gitu. Jadi di situ akhirnya mahasiswa pengen merasakan rasanya kopi taji yang selama ini sudah diproses. Yang dulunya melihat dari penanaman, yang sekarang sudah punya penghasilan, sudah dihasilkan, sekarang sudah pesan ke luar negeri. Mas, jadi Mas Sukron ini selain buka kedai, kan juga buka wisata Iya, edukasi. wisata edukasi. Itu gimana ceritanya? Itu awalnya kan buka ini dulu atau wisatanya dulu atau gimana? Awalnya sih wisatanya sih. Oh, wisatanya untuk dulu ya? edukasi, iya. Ah. Edukasi warga. Hmm. Edukasi kepada warga-warga, dan akhirnya setelah kopi taji ini berdiri, di situ ada pengunjung. Jadi setiap hari weekend kita tetap melayani pengunjung untuk membeli kopi, juga untuk mengedukasi kepada pengunjung-pengunjung supaya tahu gimana sih caranya kopi taji pengolahnya kayak gitu. Minat masyarakat untuk datang mengunjungi wisata edukasi gimana? Bagus nggak? Banyak nggak? Banyak. Banyak. Iya, banyak. Mereka asalnya dari mana? Yang pengunjung di sini bahkan sampai dari Surabaya itu berangkat dari Jakarta pagi sampai sini siang, itu berangkat keluarga itu Surabaya Di wisata dari Malang. edukasi sambil jalan kita Mas, sambil jalan di wisata edukasi itu apa yang ditawarkan, apa yang disajikan di wisata edukasi? Tentunya di sini kan dari kopi kita kenalkan kopi dari mulai proses sampai penyajian. Dan di situ kita buat misalnya kayak di meja kita buatkan tempat penyajian. Oke. Bayar berapa? Nggak ada upah sih. Oh enggak ya? Iya, enggak. Berarti mereka datang langsung Kita siapa yang mau belajar di situ akhirnya banyak. ada yang mandu berarti ya? Ada tim. Tour guide-nya ya, Iya, istilahnya ada. ya? Ada tour Kan guide-nya. di sini saya juga ditemani Pak Eri, ada Sambejo, Bu Rini. Mereka Oh, beda-beda itu. Jadi ada yang pasca di kebun, penanaman, terus penyajian, terus roastery. Mas sambil duduk ya? Oh iya, silakan Pak. Jenengan Iya. situ. Oh gitu ya. Berarti ini menarik suasananya. Memang suasana pegunungan ini mendung. Oke. Berarti mulai tadi setelah wisata edukasi, baru kemudian usaha kedai ini. Iya, kedai ini. Kedai ini. Isi edukasi itu udah berapa lama? Mulai 2017. Kalau yang kedai kopi Kedai kopi awal tahun 2019. 2019. Iya, awal tahun 2019. Rata-rata Pas setelah mendapat penghargaan se-Jawa Timur, juara 3 se-Jawa Timur juara 3 untuk uji cita rasa kopi cupping. sempat juara. Sempat Kopi juara 3. taji? Kopi taji untuk arabikanya. Itu waktu apa? Festival Jatim Expo Surabaya. di Surabaya. Iya, di Oh. Surabaya. Tahun berapa itu yang juara Juara cita rasa kopi? cita rasa kopi di tahun 2017 untuk Robusta. Oke, mewakili Kabupaten Malang, juara 2
Kabupaten Malang. Dan untuk di tahun 2018 mewakili Jawa Timur juara 3 di Jatim Expo Surabaya. Berarti udah tiga gelar ya? 3 gelar, dan alhamdulillah kemarin juga mendapat juara video desa 2001, 2021. 2021. 2021 dapat juara video desa di Partai Golkar. Itu apa isi videonya tentang Wisata, edukasi, tentang ya, potensi kopi. Potensi kopi sama juga dengan potensi desa Taji. Dengan beberapa wisata di sini yang ada di Coban Sio, Coban di daerah-daerah sini. Oh, sekitar sini ada tempat wisata. Wisata banyak. Coban. Air terjun. Air terjun, terutama air terjun. Coban apa? Coban Sio. Coban Sio, ada Bukit Talun, Coban Tangkel, Coban Nawi, dan ada lagi Lawangan. Lawangan. Iya. Itu apa? Bentuknya ngelihat pemandangan gitu. Ngelihat pemandangan di Bukit Lawang, ngelihat pemandangan, dan untuk Bukit Talun ini untuk spot-spot foto, berfoto. Gitu. Oke, soal ngomong-ngomong soal prestasi. Nah, ini menarik, Mas Sukron ini baru saja meraih prestasi juara 1 Pemuda Pelopor Jawa Timur. Iya, alhamdulillah. Pertama saya mau bilang selamat ya Iya, untuk makasih. Mas Sukron. Nah, ini Mas Sukron bisa cerita nggak tentang prestasinya ini? Itu gimana awalnya kok sampai akhirnya kemudian bisa sampai juara Jawa Timur ini, juara 1? Alhamdulillah, awalnya sih saya nggak tahu sih, dari pihak-pihak orang itu ada yang mengajak saya untuk mengusulkan saya sebagai pemuda pelopor. Apa sih pemuda pelopor itu? Saya juga nggak tahu sejarahnya. Di situ, dan di situ akhirnya saya ngikut aja kan. Itu ngikut, akhirnya pemuda pelopor itu gini. Bagaimana kamu cara bermasyarakat? Bagaimana cara kamu untuk istilahnya apa? Memotivasi, mendorong. Iya. Dan akhirnya di situ saya seleksi ke Surabaya. Akhirnya 5 nominasi, alhamdulillah lolos dan lanjut fact finding hasilnya dengan hasil juara 1 mewakili Jawa Timur. Berarti awalnya diseleksi dulu di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di Surabaya ya. Mewakili Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Oh, oke, mewakili Kabupaten Malang. Kemudian ikut seleksi di Surabaya. Kemudian diambil 5 terbaik. 5 terbaik. Kemudian ada fact finding. Apa itu fact finding itu apa? Istilahnya potret, tadi yang di potret itu sebenarnya apa sih yang dilakukan, nyata apa enggak kayak gitu. Oh, berarti sebenarnya mereka itu kemudian datang ke sini, iya, ngelihat Mas Sukron, bener nggak sih yang dilakukan sama Mas Sukron? iya, betul. Itu setelah fact finding kemudian, dan alhamdulillah mendapat pengumuman sebagai juara 1 se-Jawa Timur. juara 1 se-Jawa Timur. Iya. Dan alhamdulillah sekarang lolos untuk maju ke nasional. Maju ke nasional. Iya. Itu kapan nanti rencananya? Kemarin sudah sempat fact finding di tanggal 2 ya, kemarin dan lalu, dan ini masih menunggu hasil. Iya, masih menunggu hasil. Pengumuman ya. Pengumuman, iya. Kalau lolos juara, misal lolos nanti masih wawancara lagi ke Jakarta untuk mencari juara 1 ke nasional. Apa yang dinilai Mas Sukron selama pemuda pelopor itu, apa aja yang jadi kriteria penilaiannya? Jadi kriteria penilaian itu dari kepeloporannya gimana, ke pemimpinannya, wirausahanya, ke warganya, kayak gimana sosialnya keluarga itu. Apa gimana pengalaman pertama ya ikut pemuda pelopor? Pengalaman pertama. Gimana rasanya gimana rasanya? Rasanya aduh, grogi ya? Grogi banget sih. Belum, tapi alhamdulillah sekarang yes, dengan pengalaman sebagai pemuda pelopor ini saya bisa belajar
bagaimana dengan kekurangan saya yang dulunya nggak berani bertemu masyarakat, dan akhirnya sekarang bisa mungkin dikit-dikit bisa ngobrol sama teman-teman atau orang-orang yang belum pernah saya kenal. Mas Sukron ini berarti sebenarnya lebih banyak actionnya ya, lebih banyak jarang ngomongnya tapi banyak actionnya lah ya. Ya, Jadi kayak gitu ya. Oke. Menarik itu. Jadi dengan raihan prestasi ini, saya pikir menarik kalau mungkin Mas Sukron punya semacam pesan atau apa ya, harapan untuk generasi muda, generasi seusianya Mas Sukron, kemudian para petani ya, istilahnya petani milenial, ya, petani-petani muda. Apa Mas Sukron punya pesan apa yang mau disampaikan? Pesan-pesannya untuk tentunya kepada teman-teman pemuda yang masih muda seumuran saya, ayo tetap belajar, giat. Tentunya saya di sini sebagai pemuda pelopor tentunya bisa memotivasi pemuda-pemuda desa Taji atau pemuda-pemuda dari luar desa Taji. Itu. Dan kesan saya untuk pemuda desa Taji sendiri menjadi petani tuan rumah sendiri sebagai usaha dari hasil kebun, dari kebun. Gitu. Oke. Menarik apa yang disampaikan. Saya pikir ini juga bisa jadi pelajaran buat generasi-generasi muda. Artinya saya cukup terkesan dengan, maaf kalau saya boleh bilang, dengan pendidikannya Mas Sukron yang hanya lulus SD. Iya, saya lulus SD. Kemudian SMP-nya paket C, tapi bisa berprestasi mengalahkan anak-anak muda yang mungkin secara pendidikan lebih tinggi ya, lebih tinggi dari Mas Sukron ya. Artinya semangat itu, kemudian nggak minder, tetap percaya diri. Kalau menurut saya sih, kalau untuk pendidikan sih bukan suatu jaminan sebagai orang yang mau belajar kayak gitu. Walaupun pendidikannya rendah, kalau kita punya keinginan dan mau belajar, insya Allah pasti bisa. Oke. Menarik. Saya pikir ini jadi pelajaran yang cukup. Oh iya, ini dicoba dulu kopinya. Oke, siap. Kita nikmati dulu ya kopinya. Coba dulu. Ya. Kayaknya harus dibungkus ini. Tiba buang. Oke, terima kasih banyak Mas Sukron. Oke, sama-sama. Atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga nanti bisa banyak menginspirasi buat generasi muda. Amin. Buat teman-teman yang lain. Dan yang pasti usahanya berjalan lancar, Amin. sukses. Semakin banyak warga yang berdaya, semakin banyak masyarakat yang kemudian bisa diberdayakan, ikut meningkatkan kesejahteraan, nggak cuma masalah ekonomi tapi juga masalah sosial, masalah kebudayaan dan sebagainya. Saya pikir itu Mas Sukron. Terima kasih banyak udah boleh bisa ngobrol-ngobrol sampai sudah menjelang malam. Terima kasih banyak Mas Sukron. Terima kasih kembali.